nggak sadar saya kayak orang mati gini. Ini matanya tuh gini, nggak bisa kedip-kedip, iya, nggak bisa kedip. Ini gini keras, diginiin nggak bisa, gini keras. Ini kaki juga keras juga, sama ustaznya diginiin dari ubun-ubun, terus ke tangan tuh gini sendiri, gerak sendiri gitu. Iya, tapi ini enggak. Ini gerak sendiri gitu. Welcome to Joglo Stories. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mang Dudung di channel Joglo Stories ya. Di sini seperti biasa ya, kalau kedatangan Mang Dudung di video ini berarti akan ada narasumber yang akan berbagi cerita pengalaman mistis, pengalaman horornya di Joglo Stories ini. Dan kebetulan alhamdulillah untuk malam ini Joglo Stories kembali kedatangan narasumber yang dimana beliau salah satu subscriber kita juga ya, yang senantiasa selalu nonton tayangan-tayangan dari Joglo Stories. Nah, alhamdulillah narasumber kita sekarang udah ada di samping saya. Mungkin bisa diperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ais, asal dari Garut. Ya, untuk keseharian mungkin? Ya, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja ya. Nah, buat kalian penasaran juga ya, mungkin pengalaman yang bagaimana sih yang Teh Ais ini alami sewaktu di Jawa ya, iya. Kalau nggak salah sewaktu di Jawa, yang tadi sempat beliau bilang juga bahwa beliau sempat kerasukan dengan sosok kuntilanak dan juga sosok pocong. Penasaran dengan cerita mistis yang beliau alami? Kita langsung aja ke podcast misteri Joglo Stories. Nah, mohon maaf Teh ya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan awal mula sebelum kejadian dirasuki oleh sosok kuntilanak. Boleh ceritakan seperti apa? Iya, awal mulanya gini. Kan biasa kalau ibu rumah tangga kan kerja sini kan keadaannya capek mungkin ya. Udah capek, dari paginya udah ngerasain kayak berat gitu, pusing, dada sesek gitu. Udah gak bisa apa-apa gitu. Udah gak bisa apa-apa karena boleh lanjut. Udah pada duhur, saya kan suami saya pulang nih dari kerjanya. Oh iya. Disuruh bakar belut katanya gitu. Bakar belut? Iya. Kondisi saya tuh udah pusing, gak bisa apa-apa. Udah saya ke kamar aja. Ditengok sama suami, katanya gini, "Kamu kenapa?" katanya gitu. "Ya, aku sakit apa? Yuk kita ke dokter," gitu. Enggak apa-apa. Mungkin pakai obat juga kan hilang sendiri gitu. Ya masih positif, mungkin ya. Efek capek. Iya, capek mungkin. Kan. Biasa rumah tangga mah ya, banyak kerjaan, iya. Pikiran kosong mungkin, jadi banyak ini gitu. Terus gitu, sebelum kejadian itu kenanya ke anak saya dulu. Ke anak Teteh dulu? Iya. Bagaimana tuh? Kejadiannya gini, nangis, gak bisa berhenti-berhenti. Nangis gak berhenti-berhenti? Iya, cuman saya gini, namanya tuh, nginiin, udah jangan ganggu anak saya gitu. Mungkin marah, nggak tahu. Udah kejadian itu udah. Ya. Teteh punya anak berapa? 1. Oh, 1. Ya, oh. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun, ya. Masih kecil ya? Iya. Gitu. Udah saya ke kamar kan. Nah, tiba-tiba kelamaan saya nangis, sesek dada, ini pundak sakit gitu kan. Ya. Nggak bisa apa-apa, mau berdiri juga susah gitu kan. Udah kayak orang PW aja, tidur gitu ya, kesakitan gitu. Kelamaan saya nangis, di situ saya gak sadar itu.
Nggak sadar, udah kelamaan saya nggak sadar. Udah itu udah mungkin saya tuh udah kerasukan mungkin ya. Iya, udah dibawa ke alam sadar. Iya. Ya, mungkin. Cuman ini udah dibawa ke ruang tamu. Udah itu saya ketawa-tawa sendiri gitu. Ketawa-tawa sendiri. Ya, sampai itu tetangga-tetangga tuh pada ngumpul. Iya. Yang lihat saya gitu. Kasihan pada nangis juga. Nggak sadar saya kayak orang mati gini. Ini matanya tuh gini, nggak bisa kedip-kedip. Terus. Iya. Nggak bisa kedip. Ini gini keras, diginiin nggak bisa. Gini keras. Ini kaki juga keras juga, sampai suami saya nangis gitu kan. Sadar-sadar minta air katanya gitu ke Ustadz, coba minta air. Udah itu berapa menit, lama kan Mbah minta airnya. Kok lama katanya gitu. Ini Pak Ustadznya gak ada, sholat dulu. Udah gitu diusapin ke muka gitu, sambil baca sholawat gitu. Udah itu masih gak sadar juga. Masih gak sadar juga. Malah ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Malah ketawa sendiri. Ya Allah katanya, istriku kenapa? Katanya gitu, kata suami itu. Ya. Dia ngomong gini, ya Allah sadarkan sana istriku sana gitu. Udah itu baca-bacalah gitu biasa. Udah itu diusapin lagi ke air, sembruh gitu ya. Udah itu alhamdulillah sadar di situ tuh, cuman kesini aja sadar. Ini berat banget. Iya, kesini saja sadarnya. Kesini masih berat. Jadi belum sepenuhnya pulih. Iya, kesini berat pokoknya. Kesini masih bisa nengok. Ya Allah, kataku tuh, kok banyak orang, kataku tuh, ya Allah, ini kenapa, kataku tuh. Nggak kenapa-napa katanya gitu. Terus saya istirahat gitu ya. Terus saya ke Ustadz gitu, mau tapi ini kaki tuh sakit, bentar dulu katanya, duduk dulu, jangan dulu ini katanya gitu. Udah itu terus tetangga saya cerita kayak gitu, dari awalnya kayak gini-gini gitu. Makanya saya ini tuh dari tetangga ngomong katanya gitu. Saya nggak sadar, nggak sadar gitu. Udah itu, udah kejadian itu sampai malam harinya itu saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur karena efek dari itu iya. Makanya aduh kata aku tuh, kenapa ya Allah, kata aku tuh, dosa apa gitu ya. Ya maaf kataku tuh, yang punya rumah, yang penjaga rumah, kataku tuh, kalau aku ada salah tuh hilaf gitu, mungkin kebentak sama aku, mungkin efek ya, anak saya nangis gitu, saya membentaknya gitu. Terus posisi waktu kesurupan itu lagi berapa orang tuh? Wah banyak banget yang nyaksiin juga. Nyaksiin. Makanya saya tahu itu dari tetangga. Yang saya ingat itu ya waktu di kamar aja, pundak saya berat, kepala saya berat gitu aja. Saya nggak sadar apa-apa. Tapi emang sempat ada informasi gak soal tempat yang teteh tempati? Ya, ada sih katanya gini, zaman dulu rumah itu sih udah kayak serem gitu. Waktu itu yang ditempati rumahku ya, di kamar sama sebelah kamar mandi kan nyatu sama ini dapur kan. Di situ ada orang itu yang lewat tuh pada terbangan kayak kompor gas, kayak magicom gitu kan, terbang sendiri. Iya, sampai itu anak-anak lari cepat itu. Bapak-bapak mau ibu-ibu yang lewat situ tengah malam pasti ada kejadian gitu. Pasti ada kejadian. Yang sering terdengar kejadiannya seperti apa tuh? Kayak itu banyak pocong kayak gitu. Adanya penampakan. Iya, penampakan itu yang ditampak itu ada ininya udah kayak pocong yang muncul kayak gini. Wujud jelas. Iya. Sampai itu tetangga aku itu belum malam sih kejadiannya, sekitar belum jam 7.
mau ke warung nih. Itu kan yang di sebelah rumah tuh ada gubuk tempat air lah gitu ya. Tapi udah tua banget. Dulu sih kamar mandi gitu. Udah itu malam-malam lewat, gak jadi lewat itu dari pintunya gini, pocong gini. Udah ada yang nampak. Iya, sampai lari-lari itu ke rumah ke rumah sebelah langsung masuk itu. Ada apa katanya. Itu ada pocong katanya. Bukan satu orang itu yang lihat itu, yang semuanya itu, semua orang yang ada di situ pasti itu ngelihat pocong. Ngeri juga. Kadang buka sendiri itunya pintunya gitu. Buka sendiri. Ya. Tapi emang yang dulunya tempat yang Teteh tempati itu emang bangunan tua yang udah lama. Udah lama itu. Berarti udah sempet terbengkalai dulu mungkin. Apa berjalan terus gitu? Ya berjalan terus. Suruh dirobohin. Mbah, robohin itunya apa? Ini tempatnya. Ya namanya juga orang tua mungkin sayang gitu kan. Tapi udah tahu gini. Tapi namanya orang tua mungkin biarin mungkin gitu. Pas kejadian aku ya mungkin percaya, tapi tetap gak dirobohin itu. Tetap gak dirobohin. Terus sampai sekarang? Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Ditempatin sama siapa sekarang? Kalau itu kan tempat ini buat khusus air, khusus pemandian air, gitu. Ya. Cuman kayak tempat air apa namanya tuh? Ya tempat air lah gitu, pemandian lah gitu. Pemandian yang seperti itu ya. Nah setelah kejadian itu yang sering Teteh alami. Nah pas keesokan harinya itu saya kan biasa gitu kan aktivitas. Nah di situ saya mulai kembali lagi nih. Kembali lagi gitu, kayak pundak saya berat, pusing gitu kan. Terus kaki saya makin sini makin berat juga gitu. Kata suami, itu suamiku nggak tega ninggalin saya gitu kan, karena lagi kerja juga. Kata aku tuh, ya kerja dah gitu kan, nggak apa-apa saya, jangan banyak melamun katanya gitu. Mau apa sih gitunya, mau pulang ke Garut katanya gitu. Enggak, kata aku tuh gitu. Makin sini kok makin berat, tapi suami saya udah kerja gitu. Pas pulang suami saya juga kaki sakit makin ini nggak bisa apa-apa. Sampai ke sini juga kok kayak ada yang ngedudukin gitu. Ya Allah beratnya, ya Allah kataku tuh. Ya Allah kataku tuh, gimana kataku tuh, aku dosa apa gitu. Aku gak kuat bener nahan ini, kataku tuh gitu. Pundak sakit, pusing kepala, kata mbahnya, yuk kita ini ke Pak Ustadz lagi minta air, katanya gitu. Ayo katanya. Suami saya pulang, ada apa katanya, Mbah? Ini Ais katanya ini lagi sakit lagi. Mau ke Pak Ustadz, ada aja halangannya. Langsung hujan ini besar. Sampai saya nungguin reda dulu sampai saya, hayu katanya biarin hujan-hujanan. Terus Pak Ustadznya gak ada lagi. Gak ada katanya Pak Ustadznya, katanya lagi tahlilan kayak gitu. Ya Allah kataku tuh, ya Allah aku udah berat banget kataku tuh. Ya Allah gimana kataku. Udah itu saya maksain digendong sama suami kan. Sampai bungkuk kan saya udah berat banget ini kaki. Iya berat banget. Gak bisa apa-apa kataku tuh. Udah itu saya ke Pak Ustadz biasa diiniin. Iya. Kan saya 2 ustadz kan, yang satu ustadz. Iya ada ustadz. Yang ke satu kan biasa didoain gitu kan. Jangan banyak ngelamun, banyak gitu ya, banyak istighfar, banyak sholawat kayak gitu, sebisa-bisa katanya gitu. Udah itu saya dikasih kayak penjaga gitu kan. Penjaga, ya, penjaga berupa apa tuh? Berupa barang, apa? Sabuk.
Oh, berupa sabuk. Sama isim, itu yang isinya tuh penjaga harimau sama apa kudanil. Dijabarin langsung sama. Iya. Buat ini katanya apa, buat ditempelin ke apa, ke pintu katanya gitu. Ya. Udah itu saya didoain biasa. Kalau didoain ini dari sini, dari Ya. ubun-ubun ke sini tuh udah lah, ya Allah gak kuat. Kayak apa gitu. Allah Gusti, ya Tapi Allah. posisi kata- teteh masih sadar itu. Iya sadar, tapi berat ini itu, ya Allah kata. Udah itu saya udah didoain, pulang ke rumah, ya itu nggak bisa tidur lagi, Gak bisa tidur nggak lagi. bisa tidur lagi, ya Allah kataku tuh. Saya sebisa-bisa ya sholat gitu, sholat malam. Nah, di situ saya alhamdulillah tidur gitu ya, sambil apa diminumin air gitu. Udah itu besoknya lagi, gitu lagi. Besoknya kejadian. Iya, gitu lagi besoknya. Yang kedua ini anehnya tuh pagi udah ngerasain, tapi pas duhur ya, suami saya kan pulang duhur. Udah itu ke ustad yang deket rumah sih, Ya. beda lagi ustadnya. Oh, beda lagi. Iya, Hmm. diiniin ada apa karena gitu. Ini apa, istri saya kerasukan. Emang dari sana juga banyak yang kerasukan. Ada yang Oh, yang asli sana? Iya, kerasukan hari yang apa monyet kayak gitu. Udah banyak, jadi udah gak aneh gitu. Oh, udah gak. Iya, makanya saya aduh ya Allah. Ngeri Kataku, juga berarti tempatnya ya. Iya, emang itu malah nyata. Nyata bener ya. Udah itu dari ubun-ubun sama kayak gini. Itu sebelah saya ininya sakitnya itu kan. Dari Iya. dari kaki ke pundak ke kepala, sama ustaznya diginiin dari ubun-ubun, terus ke tangan tuh gini sendiri, gerak sendiri Gerak gitu. sendiri. Iya, tapi ini enggak. Ini gerak sendiri gitu. Tapi kata ustaz itu nggak bisa lepas itu. Gak bisa lepas Iya, katanya. yang iniin akunya, yang nempel di badan tetehnya. saya. Lepas ini lagi, lepas ini lagi gitu. Ini apa, nggak mau lepas dia. Pengennya tuh di saya gitu. Berarti ini kejadian berturut-turut sama diobatin sama ustadz yang berbeda-beda juga. Beda-beda, dua ustad. Dua ustadz. Ngeri Ya juga ya. Allah, iya. Terus yang sempat Pak Ustadz yang ngobatin teteh, ada yang bilang nggak semacam yang merasuki teteh itu sebenarnya sosok apa? Sosok Iya, banyak yang bilang kerasukan Iya. itu apa pocong, ada yang kuntilanak kayak gitu. semacam makhluk yang itu. Anak kecil juga, Made, itu apa? Mais itu di rumah Mais katanya ada itu yang terbang kata gitu, anak kecil. Anak kecil. Ya kecil, anak kecil kan nggak ini, Iya, nggak punya masih dosa ini kan. ya. Kalau anak kecil itu ngeri juga ya. Kata Ustadz gini, katanya, Neng katanya gitu, coba pindah kamarnya, katanya di sebelah yang depan ruang tamu kan ada 3 kamar kan. Oh iya, Kan aku dari pojok sana yang deket dapur kamar mandi kan, suruh pindah. Udah pindah, saya di situ ya masih ngerasain gitu. Gimana kata aku tuh, saya itu terus berdoa, ya Allah kata aku tuh. Nah di situ tuh sering nampakin ke muka gitu. Sering nampakin. Iya, makanya astagfirullahaladzim kata aku tuh. Sampai itu andai ada anak kecil mah, ada yang kayak gini gitu ke aku. Tapi apa ke arahnya ke sana, kalau ini apa kalau kuntilanak gak berani ke saya. Oh, berarti Jadi ngebelakangin Iya. gitu. Aku kan takut kan gitu ya. Terus aku cerita sama suamiku, kenapa ya gini, itu yang biasa kataku tuh. Ya udah katanya nggak apa-apa lah gitu, kamu banyakin istighfar, sholawat, jangan banyak lamun katanya itu. Ya mungkin kan aku tuh capek, sering ngelah mungkin kan. Kata aku tuh, iya kata. Udah itu saya pindah ke kamar yang deket ruang tamu kan. Nah, udah itu kelamaan ya nggak
kerasukan, cuman ya gitu ke badan sering sakit badan gitu. sering sakit. Ya lemes. Ya habis kejadian itu kan nggak bisa apa-apa, lemes yang ada. Iya, nggak bisa apa-apa, lemes ke badan tuh. Udah itu saya ke suami, "Gih, mau ini mau kerja atau apa, biarin aku mah," kata aku tuh. Kata suami tuh gini, jagain Mbak gitu, Aisyah gitu kan. Iya, tak jagain gitu kan, aku sama Mbah gitu. Sama anakku. Tetap kayak mau kejadian itu nangis anakku. Ke anak dulu. Mungkin batin mungkin. Iya. Memang kayak kalau kontak seorang anak. Iya. Makanya itu udah itu saya sakit lagi, ini harus apa kata aku tuh. Aku berpikir mungkin aku harus pulang gitu ya. Ya aku juga kasihan gitu sama mbahnya. Aku mau pulang kayak gitu. Izin dulu kayak gitu. Mbah juga tapi ya sosok kayak gitu tuh nggak berani ke mbah. Nggak berani. Kalau ke suamiku berani. Tapi beraninya tuh kayak sakit ke badannya. Sakit ke badan kan dia bisa lihat gitu. Ini kayak kudil anak pocong kayak gitu. Suka lihat kayak gitu, tapi ininya ke badan dia sakitnya gitu. Berarti suami oge ngalamin juga iya, ya? Tapi ini sakit ke badan tuh, kayak udah kayak gelut, berantem gitu. Iya. Nyeri juga ya. Itu kalau nggak salah berapa tahun yang lalu tuh? 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu? Masih baru. Berarti masih baru. Iya. Masih baru juga. Iya, masih baru. Ya boleh, setelah kejadian itu sikap teteh atau tanggapan teteh bagaimana? Ya kalau sikap aku kan selalu berdoa lah maksudnya gitu kan, yang punya rumah kayak gitu ya. Ya di situ kan saya merantau gitu kan. Ya maaf kalau keganggu atau gimana, tetap saya berdoa ngejalanin sholat kayak gitu. Udah itu tetap nggak ini masih berat. Iya. Ini saya duduk tuh kayak ditumpangin kayak gitu, berat. Tumpangin gitu, berat banget gitu. Segini aja. Sini sama sini berat. Makanya itu, ya Allah kataku tuh, sakitnya itu luar biasa kataku tuh. Sampai itu saya nangis gak bisa berhenti itu. Terus kalau kondisi teteh seperti itu, anak sama siapa dong? Ya sama itunya mbahnya, sama nangis mbahnya, gitu. Ya. Kadang di ini kan masih menyusui kan, masih. Sekarang kan udah enggak. Gitu. Nah yang teteh rasain sekarang gimana? Apa masih sering ngerasa? Sekarang tuh saya tuh semenjak saya kejadian itu, kalau ada yang aneh-aneh tuh pasti kerasa. Oh, jadi lebih sensitif. Sensitif mungkin. Mungkin pikirannya lagi ini, mungkin kayak ada ini gitu. Saya pas pulang ke Garut, di rumah juga ada sosok itu. Tapi ini yang serem banget sosoknya. Di rumah yang di Garut ini? Iya, yang ini. Mbak, itu mah banyak ini penunggunya juga. Banyak penunggunya juga. Pas kejadian itu, anak saya tuh sakit, ya sakit panas biasa ya. Iya. Udah itu tengah malam saya bangun sama ibu saya, bangunin ibu saya, suruh temanin katanya gitu. Di kamar berdua. Udah itu. Udah ya nih nangis anak saya tuh, kan kontinya lagi batuk nih. Anak saya lagi batuk, Jo ada yang ngikutin batuk lagi di di belakang rumah itu, yang di belakang rumah tuh ada sumur. Ada sumur. Waktu dulunya tuh gini ya, kata yang pernah cerita itu ada sosok hitam gede banget. Sosok hitam gede, besar banget, tinggi gede banget. Itu waktu itu masih belum ada rumah ya,
Pas dirumahin masih sekamar lah. Itu yang nempatin itunya ke iniin kerasukan, bukan kerasukan. Nempel gitu. Jadi erep-erep gitu, apa namanya tuh? Iya, Ya. Ketip. Kayak gede, tinggi, hitam gitu. Kayak nyata gitu. Kayak nyata. Iya. Udah itu kan heboh kan, ada apa katanya gitu. Ini biasa katanya gitu, erep-erep cenah merencek bahasa Sunda namanya. Iya, erep-erep katanya gitu. Udah itu ngebangun lagi rumah kan kayak ruang tamu kan. Iya. Masih ada loteng kayak gitu kan. Mau nginiin bor sumur tuh. Ini dari atas ke bawah itu kan lagi ini kan gak izin dulu mungkin ya, batu besar ke iniin orang ke uak aku. Ada batu besar. Iya. Nimpa ke ini ke pundak uak aku. Oh, yang ngerjain yang bikin sumur. Iya, yang bikin sumur itu. Ini mah udah ini cenah udah gak benar. Ya, udah ya. Itu mah katanya gitu. Katanya kenapa nggak izin dulu atau ya gimana gitu. Ya enggak, mungkin hilap mungkin atau ya apa gitu. Nimpanya itu ke anaknya yang ditempatin sering sakit sampai bolak-balik. Iya, sampai bolak-balik rumah itu kan klinik. Nimpanya ada klinik juga. Iya, ke klinik, bolak-balik ke klinik gitu, diperiksa gitu gara-gara ya sakit, bukan sakit biasa sih, kayak gitu mungkin digondoli kayak anak kecil, sosok anak kecil tapi ya kayak tempelan. iya, anak kecil itu. Yang sosok yang besar itu sering ngeganggu. Sering ngeganggu. Terus Ya saya takut gitu. Gimana kata aku tuh ya, pengen ngusir. Tapi yang punya rumahnya nggak ngizinin. Yang punya tempatnya. Gitu. Terus sekarang gimana tuh? Ya pengennya tuh dipindahin lah ke mana kayak gitu ya, jangan ke tidak keganggu ya lagi gitu kan. Tetap itu masih ada dari dulu dari zaman udah lama banget itu Mas masih ada sampai sekarang. Mau bangun loteng juga itu tetap ada sampai itu istri ponakan kan jatuh dari atas ke bawah. Jatuh. Iya. Itu udah nyata banget itu. Iya, ngeri juga. Ngeri juga itu. Ya. Asli. Kata aku tuh kemana kita obatin anak-anaknya gitu kan, biar ini dipindahin kemana gitu kan, jangan ke ini. Itu juga ngepek ke anak saya gitu. Sering iya, mama takut ke atas gitu. Gak mau ke kamar. Iya. Gak mau ke kamar. Mama takut. Udah saya ini bawa ke ruang tamu kan sambil nonton. Udah tidur saya ke kamarin lagi kayak gitu. Mama takut itu di atas. Kadang anaknya, mama itu monyet cenah gitu. Mama itu monyet katanya. Karena kecil. Iya. Mama itu hantunya cenah gitu. Anak saya mama takut. Kalau anak ponakan, mama itu monyet kan udah besar, udah 3 tahun sekarang. Mama itu monyet katanya gitu. Takut, serem katanya, Isam serem mama kayak gitu. Jadi itu juga kan ditakut-takutin sama orang tuanya kan, namanya juga orang tua mungkin. Kalau ini kan apalagi sugesti anak masih kalau kita ngomong tuh suka dituruti. Iya, ngeri juga ya pengalaman dari Thais ini sampai ya sekarang juga saya masih maksudnya di rumah saya yang ngeri. Yang di Garut? Yang di Garut. Mau dipindahin nggak boleh. Iya. Kalau keluarga saya masih mama gitu, tapi kan yang punya tempatnya tuh Amang kayak bibi kayak gitu. Takutnya nggak ngizinin, nggak percaya kayak gituan gitu. Nggak percaya. Iya. Kan orang kayak ustad lah kayak gitu, yang kalau gak ada imam kan sama dia kayak gitu. Ya jadi tokoh masyarakat juga di sana ya. Iya. Tapi tetap itu masyarakat itu
ada yang kayak itu ngomongin kayak gitu yang gede besar itu. Oh, Di masyarakat situ, yang lain juga iya, ada yang udah tahu, udah serem juga. ngeri, bener. Terus sedangkan teteh untuk sekarang gimana tuh? Ya ingin, kalau aku sih pribadi pas kejadian itu sih mungkin sensitif ya, kalau ada sesuatu ya pasti kayak gini. Saya nanya dulu ke ini, bener gak ya gitu. Saya kadang nanya dulu ke suami, bener gak ya, kadang suami iya. Astagfirullah, karena ya kok aku jadi sensitif gini kayak gitu. Jadi kalau ada kayak di rumah gitu, kayak set kayak gitu, udah saya nampakin itu, tapi set kayak gitu. Nampakin Iya. jelas. Aduh ya Allah, Ya ngeri sih ya. Kalau udah dinampakin Iya. kayak gitu ya. Terus anak gimana sekarang? Sehat anak? lagi sakit. Lagi sakit. Lagi sakit. Tapi mudah-mudahan udah cepat ini, sembuh udah ya. mendingan lah. Nah, di tempat teteh yang di Garut ya, memang gitu angker emangnya Emang tempat angker di belakang rumah saya, angker banget. angker banget. Iya. Bisa lah ntar kita telusuri ke sana. Iya, boleh. Insya Allah Boleh, kapan-kapan lah Tapi- kita semua. Kenapa? Ya pengennya tuh diterusuri, tapi saya mah gak apa-apa ya sama ibu saya. Tapi yang punya Oh ininya yang punya gimana? itunya ya Iya. takut. Tapi ya, menantunya juga gak apa-apa, tapi takutnya maksudnya. Tapi nantilah saya obrolin lagi gitu. Bisa lah. Supaya mungkin lebih nyaman juga ya Iya. di sana. Ya ke anaknya juga nyaman, ke sayanya juga nyaman kayak gitu. Tapi emang yang warga situ ya, warga situ bilang emang ada sosok yang seperti